Halo semuanya, nama saya Muhammad Kefirana Imron. Terus ada partner-partner saya di sini dari Fariza Anissa Fitri, Irda Arlina Dalimunte, Ferdiansah, dan Kinanta Fadilah. Kita langsung aja ya presentasi. Memprediksi risiko reputasi. Hampir semua risiko reputasi dapat diprediksi. Sebagai perusahaan yang sadar akan reputasi, miliki radar risiko reputasi itu serupa untuk masalah yang muncul di perusahaan Anda gitu. Jadi pemindahan cakrawala dan radar risiko tuh reputasinya eksternal pun internal tuh enak gitu, bisa dilihat lah. Jadi kita bisa nganalisis dulu seperti itu. Lanjut. Radar risiko reputasi eksternal dan pemindahan horizon. Horizon itu cakrawala ya, jadi kayak bisa ngeliat ke semuanya gitu. Nah, jika radar risiko eksternal itu disetel dengan baik adalah tujuan Anda itu seperti itu. Pemindahan horizon itu fitur yang memberikan kita tuh seperti istilahnya orang dalam lah gitu. Jadi tuh kita bisa ngeliat tuh dari perusahaan luar seperti yang gimana gitu. Misalnya brand lawan kita melaunch produk ini, kita udah bisa lihat tuh kayak gimana cara dia dalam PR-nya, dalam kehumasannya, dalam radarnya gimana gitu. Lanjut. Oke, ini radar risiko internal. Sebenarnya radar risiko internal itu bukan maksudnya itu dalam ini gitu, dalam perusahaan yang bukan kayak human relationship ya, enggak. Ini lebih ke kita tuh menyabotase diri sendiri untuk mengetahui apa sih yang salah dari produk kita atau dari campaign kita gitu. Simpelnya sih seperti itu, nggak sepanjang itu sih sebenarnya. Lanjut. Oke, ini ada gambar perencanaan skenario. Ini modelnya ini udah diambil dalam bukunya ini seperti ini modelnya. Jadi ada triggers and escalators, worst case scenario, potential impact, terus kayak ini ada tulisan mitigate, prepare, bla bla bla, trigger. Jadi tuh kita harus memikirkan semuanya gitu, supaya kita tuh tahu worst case scenario kita tuh apa gitu. Lanjut boleh. Nah ini emang agak panjang. Jadi perencanaan skenario tuh ada beberapa step gitu. Ini saya bacain pendek ya. Pertama tuh bersikaplah sangat spesifik tentang topik yang Anda ingin liput. Jadi tuh nggak boleh kayak ngasal aja gitu. Misalnya topiknya produk Anda, misalnya handphone gitu. Jadi kayak, oh handphone, oh yang penting laku, kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu, kita harus lebih spesifik, masalahnya apa, semuanya deh pokoknya. Kita nggak boleh yang datar-datar gitu. Kedua tuh diskusikan dan sepakati skenario terburuk. Misalnya Anda dengan partner Anda tuh harus diskusikan skenario terburuk tuh worst case skenario-nya itu apa, seperti di model tadi ya, harus dipikirin mitigate-nya gimana, triggernya apa, semuanya harus dipikirin. Selanjutnya nomor 3 itu dampak skenario terburuk tuh apa. Misalnya kita dapat skenario terburuk, dampaknya itu apa, kita harus pikirin, jangan ngasal aja gitu. Jangan kayak kita tuh nggak tahu risikonya, kenapa kalau kita tidak tahu risiko atau konsekuensinya kita bakal melakukannya walaupun itu salah gitu. Sama seperti hidup aja. Terakhir tuh 4 ada ini pemicu yang diparkir nih. Apa sih pemicunya gitu? Kita harus memikirkan pemicu peristiwa atau enggak kita lihat dari brand yang mirip dengan kita, misalnya lawan kita, apa sih yang membuat dia gagal atau apa sih yang membuat dia sukses gitu. Oke, lanjut boleh. Oke, ini terakhir dari saya, Kevin Imron. Penilaian risiko reputasi. Mengatur penilaian risiko reputasi harus menjelaskan secara singkat tujuan penelitian. Risikonya itu apa gitu. Jadi kita harus menilai risiko reputasi. Kalau kita misalnya membuat move ini, campaign ini, apa yang risiko reputasinya apa? Misalnya reputasi kita turun, apa risiko dari reputasi turun gitu. Lebih seperti itu sih. Habis itu kita juga harus memikirkan eksternal juga, internal di Gabin 1 harus dirapatkan oleh orang humasnya, orang manajemen semuanya. Jadi harus satu laras supaya kita tahu bisa menilai risiko reputasinya apa gitu. Singkatnya seperti itu. Terima kasih, bisa lanjutin teman saya. Baik, untuk yang kedua ada mencegah resiko reputasi. Jadi insiden internal itu tidak dapat dihilangkan dari daftar resiko untuk beberapa organisasi. Ada sisi positif dari manajemen resiko keselamatan, contohnya seperti kontraktor untuk perusahaan global seperti operator rig di industri minyak.
mencari keunggulan kompetitif dari kinerja keselamatan mereka, tapi praktik keselamatan yang baik hanya dapat meminimalkan, bukan mencegah terjadinya insiden internal dan kerusakan reputasi yang dapat ditimbulkannya. Nah, insiden eksternal itu tidak dapat dicegah. Masalah eksternal tidak dapat dicegah karena menurut definisi muncul dari pemangku kepentingan eksternal seperti LSM dan politisi. Boleh next. Di sini ada arsitektur risiko reputasi atau intervensi keras. Arsitektur risiko reputasi ini mengacu pada struktur internal, prosedur eskalasi, proses, peran, dan tanggung jawab yang bersama-sama. Ketika berfungsi dengan baik, memastikan bahwa lensa reputasi diterapkan pada keputusan kunci perusahaan pada tingkat yang sesuai. Selanjutnya ada pembuat keputusan individu, yaitu tanggung jawab utama untuk menilai risiko reputasi yang terkait dengan keputusan kunci yang terletak pada pembuat keputusan individu dalam bisnis, geografi, atau fungsi. Selanjutnya ada komite bisnis atau fungsi, yaitu eskalasi pertama di luar pembuat keputusan individu, kemungkinan besar terjadi pada komite risiko reputasi di tingkat bisnis, fungsional, atau geografis. Bisa di next. Selanjutnya ada komite manajemen risiko reputasi di seluruh organisasi. Ini tergantung pada ukuran organisasi. Mungkin ada komite yang ada untuk bergabung dengan manajer tingkat operasional sebelum eskalasi lebih lanjut ke eksekutif senior. Selanjutnya ada Dewan Reputasi dalam organisasi yang tidak memiliki komite manajemen risiko reputasi di seluruh organisasi seperti dijelaskan di atas. Badan ini akan melakukan fungsi penyatuan antar unit. Dalam banyak kasus, Dewan Reputasi akan membuat keputusan akhir tentang risiko yang dirujuk kepada mereka, termasuk mengambil keputusan pencegahan risiko akhir. Dewan Reputasi akan melaporkan keputusan dan pembenarannya kepada Exco dan jika perlu Dewan atau subkomite Dewan. Selanjutnya ada dewan atau exco, itu mengintegrasikan manajemen risiko reputasi dan manajemen risiko secara umum ke dalam budaya dan operasi sehari-hari. Organisasi membutuhkan kepemimpinan, komitmen, dan kejelasan akuntabilitas dari puncak organisasi. Jika keputusan risiko tertentu telah meningkat sejauh ini, dewan memiliki otoritas tertinggi untuk membuat keputusan. Bisa di next. Selanjutnya ada grup penasihat reputasi eksternal. Ini mungkin didukung oleh keahlian fungsional ya, seperti beberapa organisasi besar itu memiliki fungsi manajemen risiko reputasi khusus yang mendokumentasikan kebijakan dan struktur risiko, mengordinasikan semua aktivitas dan eskalasi di atas, membantu memastikan kepatuhan dan menyusun konten. Keahlian fungsional manajemen risiko reputasi ini biasanya memiliki garis keras atau putus dengan fungsi komunikasi. Selanjutnya ada perubahan perilaku melalui intervensi lunak. Jadi arsitektur risiko reputasi di atas ini merupakan intervensi keras atau rasional dalam mencegah risiko reputasi. Tujuannya apa? Tujuannya dalam pencegahan risiko reputasi untuk mendorong kinerja atau perilaku yang lebih baik yang mencegah timbulnya risiko sejak awal atau membantu memastikan risiko diambil secara bertanggung jawab melalui arsitektur formal yang dijelaskan di atas. Pada akhirnya bukan proses mengelola risiko. Jadi next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu persiapan untuk risiko reputasi akut. Persiapan krisis adalah tentang bagaimana mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan yang tidak biasa. Hal ini niscaya meningkatkan edukasi, latihan, melatih, dan dalam menjalani pekerjaan itu sendiri. Bagian ini melihat tentang bagaimana suatu organisasi bisa siap dalam menjalani krisis dengan mempersiapkan yang pertama, persiapan kebijaksanaan, kepemimpinan, struktur, prosedur, orang, dan budaya dan hubungan. Boleh di next. Tiga titik satu. Siapakah yang seharusnya merasakan dan mengatur krisis persiapan? Para pemimpin adalah contoh yang tepat mengalami krisis persiapan. Kepala pelaksana atau ketua komite mempunyai kapabilitas dalam mengelola pesan terkait pelaporan suatu krisis. Ini merupakan statement penting untuk menjalani strategi dalam manajemen krisis. Dalam kekayaan konsumen, pelayanan kesehatan, perusahaan keuangan, dan pelayanan termasuk perusahaan kerja. Model tabel di samping ini dapat mendeskripsikan sesi pertama dari bagian ini. Boleh di next. Poin selanjutnya adalah seperti apa kelihatannya krisis kesiapan organisasi. Yang pertama itu manajemen krisis adalah komponen yang dapat memperjelas keluasan kerangka. Yang kedua, manajemen krisis membutuhkan kekuatan
efektivitas kepemimpinan keduanya, baik persiapan dan pelaksanaan. Ketiga, manajemen krisis membutuhkan struktur definisi yang jelas mendeskripsikan kekuatan antar anggota atau tim. Krisis manajemen membutuhkan petunjuk prosedur pelaporan krisis. Yang kelima, krisis manajemen membutuhkan pelatihan skill yang profesional untuk memenuhi kewajiban tertentu. Yang keenam, skill manajemen membutuhkan budaya menilai reputasi dan kepentingan hubungan. Boleh di next. Baik, poin selanjutnya adalah persiapan kebijakan. Berikut adalah beberapa contoh krisis definisi dari perusahaan pada sektor yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Yang pertama, suatu kekecualian peristiwa yang mempunyai potensi di dalam perusahaan yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau kesehatan publik akan secara signifikan berdampak atau mengancam aset atau kedudukan finansial atau bisnis. Yang kedua, suatu ketidakstabilan dan ketidaknormalan situasi yang akan menunjukkan kesulitan ekstrem, kompleksitas, dan menciptakan potensi besar terhadap reputasi dan atau konsekuensi bisnis. Yang ketiga, suatu krisis acara atau acara yang berdampak atau mengancam keberlangsungan bisnis. Yang keempat, suatu bisnis insiden yang mempunyai potensi yang berdampak luas kepada suatu organisasi dan keberlangsungan bisnis. Yang kelima, suatu situasi yang akut dengan konsekuensi yang terus berjalan. Dan yang terakhir, suatu krisis pada situasi yang abnormal yang menunjang kesulitan yang intens, kompleks, dan berbahaya. Boleh di next. Baik, di sini ada persiapan kepemimpinan. Apa itu persiapan kepemimpinan? Persiapan kepemimpinan haruslah mempersiapkan keterampilan dan menunjukkannya melalui pelatihan yang baik yang dapat memfokuskan kepada keawasan diri terhadap kelebihan dan kekurangannya. Dan persiapan struktur itu ada beberapa poin. Yang pertama, memutuskan entitas yang bisa menunjukkan suatu krisis, mengelola kekuatan dari perbedaan entitas di dalam krisis, menyusun bagaimana krisis manajemen bisa tumbuh melalui organisasi dan bagaimana tim berbeda harus bisa bekerja sama, dan menyusun komposisi dari CMT atau krisis manajemen tim individual. Boleh di next. Baik, yang poin terakhir dari saya adalah ada yang pertama, persiapan prosedur mendeklarasikan krisis. Segala informasi mengenai terjadinya atau akan adanya krisis menjadi tanggung jawab dari CMT yang dilanjutkan kepada Executive Committee. Komposisi CMT ada apa saja? Yang pertama ada ketua CMT, ada koordinator, legal dan communication, dan juga peran yang mungkin dibutuhkan ada humas, keuangan, kepala bisnis, teknisi, investor relation, dan penjaga atau security. Dan persiapan manusianya adalah tidak ada yang mau menempatkan seseorang dengan performa yang payah tentunya di garis terdepan. Maka dari itu seseorang partisipan haruslah menggunakan waktunya dengan latihan dan perbanyak ilmu dengan membaca secara manual. Jika mereka mempersiapkan diri agar bisa menjadi lebih baik sehingga dapat memahami suatu krisis secara nyata terjadi pada perusahaannya. Yang terakhir, persiapan budaya dan hubungan. Pentingnya suatu hubungan dan kebaikan darinya terutama untuk departemen komunikasi yang biasa berhubungan dengan para stakeholder dan mempengaruhi reputasi suatu perusahaan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk poin selanjutnya. Baik, yang keempat ada mengatasi resiko terhadap reputasi. Fase penyelesaian dalam siklus hidup 6 tahap adalah fase manajemen masalah strategis. Fase ini berbeda dengan fase pencegahan. Ini bukan tentang memiliki kemampuan untuk menghentikan sesuatu agar tidak menjadi resiko. Ini tentang menyelesaikan sesuatu yang sudah hidup, baik di dalam organisasi atau di antara pemangku kepentingan eksternal. Bisa di next. 4.1 manajemen masalah atau penyelesaian masalah. Sebagian besar masalah dapat diselesaikan dan tujuan pengelolaan masalah harus diselesaikan sedapat mungkin. Siklus hidup lainnya menunjukkan kurva jinak yang berlanjut melalui siklus hidup resiko, menunjukkan bahwa suatu masalah berhasil dikelola tetapi masih ada. Manajemen masalah adalah pengelolaan risiko non-akut dari waktu ke waktu terhadap kepentingan strategis, komersial, dan reputasi organisasi yang jika dibiarkan tidak dikelola atau dipicu oleh peristiwa pemicu dapat meningkat menjadi krisis. Boleh di next. Selanjutnya ada berita internasional, masalah yang belum diselesaikan menjadi krisis.
Judul yang paling banyak dibaca berita internasional, News of the World, dituduh melakukan peretasan telepon ilegal, mengakses pesan suara pribadi dalam mengejar berita tabloid. Skandal tersebut mengakibatkan penangkapan orang-orang terkenal, penyelidikan kriminal, dan penutupan News of the World. Tuduhan tentang peretasan telepon telah beredar selama beberapa waktu, tetapi peristiwa pemicunya adalah laporan di surat kabar saingannya Guardian pada 4 Juli 2011 yang mengklaim News of the World telah meretas telepon $1 miliar seorang remaja yang hilang saat itu, tentang dugaan peretasan dan kemudian ditemukan tewas. Rebecca Brooks, Kepala Eksekutif News International yang merupakan editor News of the World pada saat dugaan peretasan terjadi, menyangkal mengetahui praktik tersebut. Jadi next. Konsekuensi jangka panjang bagi perusahaan dan industri. Krisis, terutama yang tidak tertangani dengan baik, seringkali menghasilkan regulasi yang lebih ketat. Regulasi mempengaruhi seluruh industri, bukan hanya perusahaan individu. Sebagian besar industri pers telah menolak piagam kerajaan yang diajukan oleh 3 pihak, mengklaim bahwa peraturan negara merusak salah satu pilar fundamental demokrasi liberal, atau kebebasan pers. Perdebatan berlanjut, tetapi kemungkinan tetap tinggi regulasi baru yang signifikan dari pers cetak. Jadi next. Boleh di next. Oke. Selanjutnya ada manajemen media yang buruk dari perusahaan media. Skandal peretasan telepon juga terkenal karena kinerja manajemen media krisis News International. Perusahaan tidak menempatkan Rupert Murdoch, James Murdoch, atau Rebecca Brooks sebagai juru bicara media pada setiap tahap krisis. Ini menjadi sirkus media dan cercaan politik set piece. Lengkap dengan seorang pengunjuk rasa melemparkan kue puding ke Rupert Murdoch, komite menyimpulkan dalam laporannya bahwa Murdoch tidak cocok untuk memimpin kerajaan medianya. Boleh di next. Masalah yang belum terselesaikan. Yang paling relevan dengan bab ini adalah fakta bahwa krisis peretasan telepon adalah kegagalan manajemen masalah dan juga kegagalan manajemen krisis. Mantan jurnalis News of the World mengakui bahwa peretasan telepon lazim terjadi dan memang didorong. Masalah ini masih belum terselesaikan ketika muncul kembali menjelang krisis. Tuduhan peretasan telepon dibuat, tetapi target peretasan adalah selebriti dan politisi. Tuduhan $1 miliar menjadi pemicu dari isu ke krisis. Ada cukup banyak pikiran yang ingin tahu di News International untuk membayangkan bagaimana sebuah isu yang telah bergemuruh selama bertahun-tahun dapat berkembang jika diberikan peristiwa pemicu yang sesuai. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman News International, salah urus, mengabaikan atau gagal menyelesaikan masalah dapat menyebabkan krisis. Boleh di next. Yang terakhir ada proses manajemen masalah. Proses manajemen masalah yang baik harus mendorong kepemilikan, memberdayakan pengambilan keputusan, dan memberikan panduan dan alat yang bermanfaat. Fungsi komunikasi sering bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendukung proses manajemen masalah. Tetapi, tanggung jawab untuk benar-benar mengolah masalah terletak pada pemilik masalah yang biasanya memiliki peran bisnis, bukan fungsional. Beralih dari kepemilikan ke manajemen, tim manajemen masalah terbaik adalah lintas fungsi. Proses untuk manajemen masalah harus sederhana. Semakin banyak waktu yang dihabiskan orang untuk mengelola sistem manajemen masalah, semakin sedikit waktu yang mereka habiskan untuk benar-benar mengelola masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada menanggapi segera risiko reputasi. Ini adalah fase manajemen krisis dan siklus hidup resiko. Apakah sebuah insiden telah terjadi atau masalah yang belum terselesaikan tiba-tiba meningkat, krisis sudah dipanggil. Pengawasan dan tekanan tinggi dan juga banyak tim mungkin dimobilisasi dan banyak pekerjaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan krisis strategi, yaitu kesiapsiagaan krisis adalah tentang mencapai suatu titik di mana para pemimpin organisasi dapat membuat, menerapkan, dan juga berkomunikasi. Keputusan yang baik dalam krisis untuk melindungi reputasi, keuangan, dan komersial minat. Selanjutnya ada tanggapan komunikasi krisis yang lebih luas, yaitu komunikasi tim akan melakukan sejumlah peran berbeda, yaitu yang pertama memantau media, yang kedua ada menyusun konten, yang ketiga ada melatih juru bicara, yang keempat ada memeriksa fakta sebelumnya mereka ditandatangani untuk penggunaan komunikasi, yang kelima ada menjaga telepon, yang keenam ada mengawasi keterlibatan pemangku kepentingan, yang keenam ada berhubungan dengan fungsi lain, yang ketujuh yaitu memastikan internal komunikasi tidak diabaikan, kemudian yang terakhir terlibat dengan media sosial, dan juga banyak lagi.
Kemudian ada manajemen media krisis. Seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus total, sebagian besar komunikasi nilai fungsi dalam krisis adalah mengelola media. Tidak ada CMT yang seharusnya hanya didorong oleh berita utama, tetapi media adalah saluran yang melaluinya dalam krisis dan banyak pemangku kepentingannya yang berkomunikasi dengan dunia yang lebih luas. Media bukanlah audiens utama, tetapi mereka tetap menjadi saluran utama bagi mereka yang menentukan reputasi. Selanjutnya ada menetapkan tujuan dan merancang strategi. Tujuan komunikasi krisis adalah untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil adalah dilaksanakan oleh organisasi, mencerminkan pemangku kepentingan, harapan, dan tuntutan, dan kemudian dikomunikasikan kembali ke kanan pemangku kepentingan dengan cara yang benar, sehingga melestarikan sebanyak mungkin niat baik dan reputasi mungkin mengingat keadaan. Selanjutnya ada konten dan pesan. Contoh British Midland menunjukkan bahwa pesan pada tahap awal sebuah krisis dapat kekurangan fakta, tetapi mereka perlu didasarkan pada tindakan yang 3 terbukti. 3 pedoman yang baik untuk mengembangkan pesan krisis, yaitu yang pertama ada perhatian dan kepedulian bagi mereka yang terkena dampak, yang kedua ada kontrol situasi, yang ketiga ada komitmen untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada juru bicara. Ini mungkin bukan peran yang paling didambakan dalam sebuah respon, tapi sebuah perusahaan di krisis perlu memiliki juru bicara atau juru bicara yang mampu melakukan kompeten dalam wawancara media yang paling terkenal dan bertekanan tinggi. Selanjutnya ada memilih juru bicara. Tetapi jika sebuah organisasi lebih gesit dalam krisis, ia dapat memberikan dirinya sendiri pilihan untuk peran juru bicara. Ini sekali lagi adalah keputusan strategis utama yang kepala komunikasi harus membawa CMT pada tahap awal. Meskipun organisasi mungkin telah menciptakan calon kandidat yang baik untuk pekerjaan, namun rincian krisis biasanya mempersempit lapangan secara signifikan. Selanjutnya ada mengelola volume minat media arus utama. Fungsi komunikasi datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sedikit namun memiliki tenaga kerja yang cukup di satu lokasi dan menangani volume panggilan media yang mungkin diterima organisasi dalam suatu krisis. Kemudian ada mengelola media online. Tujuan komunikasi krisis adalah untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh organisasi mencerminkan pemangku kepentingan, harapan, dan tuntutan, dan kemudian dikomunikasikan kembali ke kanan pemangku kepentingan dengan cara yang benar, sehingga melestarikan sebanyak mungkin niat baik dan reputasi mungkin mengingat keadaan. Kemudian ada komunikasi bekerja dengan orang lain. Fungsi krisis adalah waktu untuk kerja lintas fungsi. CMT kemungkinan memiliki perwakilan dari fungsi yang berbeda, yang semuanya memiliki kebutuhan mereka sendiri dan peran yang harus dipenuhi. Bagian ini melihat peran dan seberapa tantangan dihadapi oleh 3 fungsi penting, yaitu yang pertama ada hukum, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM, dan kemudian ada IR atau investasi revolution. Dalam respon krisis dan bagaimana komunikasi berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya itu ada hukum. Penasehat hukum internal dapat seharusnya dan seringkali bersifat konstruktif dan bagian berpikiran maju dari CMT. Namun masih terlalu banyak contoh dogmatisme hukum yang lebih diutamakan daripada kebutuhan untuk menemukan kreatif solusi. Kemudian ada sumber daya manusia atau SDM. Dalam sebuah insiden, baik didorong secara internal maupun eksternal, fungsi SDM kemungkinan besar akan terlibat. Departemen ini akan memiliki tanggapan terhadap staf dan kerabat staf yang mungkin terkena dampak oleh suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir ada hubungan investor atau investor relation, mengelola komunikasi perusahaan yang terdaftar dengan pemegang sahamnya, calon investor, media keuangan, dan analis, yaitu komunitas investi. IR sangat penting untuk menjaga kepercayaan komunitas, investasi terhadap kemampuan perusahaan untuk mengelola, merespon, dan pulih dari krisis, dan membawa perspektif pemegang saham ke dalam ruang rapat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ialah sembuh dari kerusakan reputasi. Fase terakhir dalam siklus hidup resiko reputasi atau pemulihan adalah salah satu yang penting. Ini akan melihat kebangkitan organisasi mungkin lebih kuat dari sebelumnya atau berjuang untuk memulihkan reputasinya. Dengan mengingat hal ini, Bapak ini membahas yaitu yang pertama, melakukan tinjauan pasca krisis terhadap kinerja manajemen krisis dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Yang kedua, membangun kembali kepercayaan dan reputasi secara internal dan eksternal. Dan terakhir ialah mengubah organisasi. Kemudian meninjau kinerja dan meningkatkan kesiapsiagaan. Terdapat beberapa tinjauan di judul ini. Yang pertama ada menilai kinerja terhadap prinsip yang tercantum pada bab 12. Yang pertama ada kebijakan, kedua ada kepemimpinan, ketiga ada struktur, yang keempat ada prosedur, kemudian orang dan juga budaya dan hubungan. Kedua, tinjauan pasca krisis yang lebih spesifik tanggapan untuk krisis manajemen tim atau CMT untuk itu mungkin termasuk ada pengaturan, komposisi, penetapan tujuan, strategi, pengambilan keputusan, kerja tim, komunikasi antar tim, organisasi ruangan, sumber daya, informasi, dan fasilitas. Terakhir, tinjauan pasca krisis harus melihat hal eksternal, yaitu yang pertama ada liputan media dan juga survei pemangku kepentingan. Tinjauan pasca krisis dilakukan melalui kerja meja, wawancara terstruktur dengan berbagai responden dan lokakarya yang berpuncak pada laporan akhir dengan rekomendasi perbaikan. Pemimpin krisis kemudian harus menandatangani laporan dan berkomitmen untuk membantu membuat sebagian atau seluruhnya perbaikan, atau setidaknya untuk meningkatkannya kepada mereka yang dapat mengotorisasi perbaiki. Kemudian ada memikirkan kembali kesiapan, Heathrow belajar dari badai salju. Pada pagi hari tanggal 18 Desember 2010, seminggu sebelum hari Natal, Bandara Heathrow London dilanda hujan salju lebat. Pukul 2 siang, bandara salju di bawah 9 cm, membuat operasi normal terhenti total. Gangguan penerbangan berlangsung hingga 24 Desember. Heathrow menarik kritik untuk banyak aspek dari tanggapannya, tapi ada dua bidang utama. Ketidakmampuannya untuk memecahkan masalah, yaitu mengelola tanggapan operasional, dan kurangnya komunikasi penumpang yang dirasakan dan dukungan mengelola dampak. Keduanya berkontribusi pada apa yang merupakan krisis kompetensi dan kepedulian yang dapat merusak reputasi bandar udara. Heathrow menyadari bahwa perlu berpikir secara berbeda. Heathrow segera menugaskan tinjauan lengkap ke dalam peristiwa Desember 2010. Laporan tersebut menemukan bahwa manajemen krisis strategis duduk sebagaimana mestinya di atas respon operasional terhadap gangguan, tidak memadai. Heathrow meluncurkan tinjauan internal tentang kesiapsiagaan krisis dan fungsi komunikasinya. Perubahan strategis utama adalah pembentukan organisasi pada bulan April 2011, disebut Grup Penyeimbang Permintaan Kapasitas Bandar Heathrow atau HADACAP. Dengan membatalkan penerbangan sebelum peristiwa cuaca yang diantisipasi, peran HADACAP adalah untuk mencegah perjalanan penumpang yang tidak perlu ke bandara dan karenanya mengurangi kemungkinan penumpang tidur di lantai terminal. Ini juga memungkinkan penumpang pada penerbangan yang dibatalkan untuk dipesan ulang ke kursi cadangan pada penerbangan yang operasi. Yang selanjutnya ada membangun kembali kepercayaan dan reputasi. Bagian terpenting dari pemulihan reputasi adalah membuktikan bahwa kinerja sekali lagi memenuhi harapan. Ingat, reputasi adalah dalam pengiriman, bukan janji. Jadi ini tentang menunjukkan daripada mengatakan. Bagaimana kami dapat menunjukkan bahwa produk kami berkualitas tinggi meskipun kemunduran yang menyebabkan penerikan kembali? Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa manajemen senior adalah mengarahkan organisasi ke arah yang benar, terlepas dari kegagalan publik beberapa eksekutif atau pendahulu mereka? Bagaimana kita bisa menunjukkan komitmen keselamatan kita nyata dan substantif meskipun terjadi kecelakaan yang mengerikan? Kemudian ada mengubah organisasi. Tindakan paling meyakinkan setelah krisis serius di masa reputasi rusak adalah perubahan nyata dan abadi, seperti restrukturisasi Shell. Kami sedang berubah adalah pesan pemulihan yang meyakinkan. Jika itu benar, itu tujuan perubahan bukan untuk membangun kembali kepercayaan saja. Krisis menyediakan jendela kesempatan bagi para pemimpin organisasi untuk secara fundamental berubah dan meningkatkan arah, tujuan, nilai, dan strategi. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.